Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Kalau saya biasanya ngambil ini, saya sih sepertiga ini nih. Sepertiga 4%. Lupa ini belum diterjemahkan. Ya itu nanti tinggal diatur. Selamat bertugas Pak. Apa-apa. Baik. Tadi yang ujungnya mana? Kemarin kita sudah membahas mengenai masa fitnatul kubra, masa fitnah besar dalam sejarah Islam, yang itu berakhir dengan satu peristiwa yang disebut sebagai Amul Jamaah. Yang menarik, Imam Bukhari dalam satu bab mengenai di dalam Kitabul Fitan, nanti bisa dicek soal Bukhari Kitabul Fitan, Rasulullah pernah mengatakan bahwa di tangan Hasan nanti umat Islam akan bersatu, dan ternyata betul. Jadi Hasan ini akan mempersatukan dua kelompok yang berseteru, dan dua kelompok itu adalah kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib yang sangat fanatik dan kelompok pendukung Muawiyah yang sangat fanatik. Ternyata dua-duanya bisa diselesaikan melalui tangan Hasan, yaitu ketika Hasan bin Ali dibayar oleh para sahabat menjadi khalifah di Madinah, sementara Muawiyah dibayar menjadi khalifah di Damaskus. Itu potensi perangnya besar sekali. Jadi potensi konflik untuk terus mempertahankan eksistensi masing-masing bisa jadi tidak akan terselesaikan 7 turunan gitu. Tapi ternyata Rasulullah sudah melihat karakternya Hasan barangkali gitu. Jadi ketika Rasulullah masih hidup, dia melihat Hasan ini bukan cucunya yang kekeh gitu, dan bukan juga orang yang ambisius. Makanya ketika Hasan dibayar jadi khalifah, dia tidak menolak. Mungkin dia sudah punya pikiran gitu ya, bahwa kalau dia mendapatkan mandat menjadi khalifah, dia bisa menyelesaikan perkara yang pernah merundung umat Islam, yaitu fitnah kubra itu. Maka dia ambil posisinya sebagai khalifah. Tetapi 3 bulan berikutnya, setelah melalui proses komunikasi yang intensif dengan Muawiyah, karena kekuasaannya kepada Muawiyah, Muawiyah menjadi satu-satunya pemimpin Islam yang sah. Muawiyah itu punya legitimasi yang sangat kuat dalam memimpin. Dia tidak diganggu oleh kelompok manapun. Jadi tidak diganggu oleh Hasan, tidak diganggu oleh kelompok mana saja. Dan dia secara efektif bisa menjalankan kekuasaannya selama lebih kurang 20 tahun. Jadi 20 tahun kekuasaannya Muawiyah ini, dia lebih lama dari Utsman bin Affan. Itu sanggup menegakkan marwah Islam dalam kancah pertarungan dunia. Jadi ketika Muawiyah menjadi khalifah, dia bisa bahkan berhasil menaklukkan bisa masuk ke Spanyol, ke Eropa Barat. Kalau Eropa Timur sudah masuk ke kawasan Turki. Nah, itu masih waktu itu bahkan masih zaman Utsman bin Affan. Dikirim seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari, tapi Abu Ayyub meninggal dan dia minta dikuburkan di mana dia meninggal. Dan ternyata kawasan pekuburan Abu Ayyub Al-Ansari ini sekarang masuk ke kawasan Istanbul. Ya, jadi berarti sudah masuk ke Eropa itu sejak zaman Utsman bin Affan. Cuma kebetulan belum ditakdirkan bisa merebut kawasan Konstantinopel itu. Dan Abu Ayyub dikuburkan di sana. Sekarang kalau kita ke Istanbul itu ada satu kawasan distrik Ayyubiyah. Nah, distrik Ayyubiyah itu mengambil nama Abu Ayyub Al-Ansari, dan makamnya sampai sekarang masih dipelihara dengan baik. Jadi kalau kita ke Istanbul kita harus menyempatkan diri datang ke sana. Siapa tahu nanti datang ke Turki, pulang ke Turki ya. Nanti di Istanbul cari makamnya Abu Ayyub. Itu adalah sahabat pertama yang sampai ke Konstantinopel, Eropa, belahan Eropa paling timur. Itu sudah zaman Utsman bin Affan. Nah, nanti zamannya Muawiyah itu Eropa Barat sampai. Nanti ada panglimanya Muawiyah namanya Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini orang barbar. Barbar itu adalah suku yang hidup di Afrika Barat bagian utara. Afrika Barat bagian utara itu sekarang kurang lebih mendiami kawasan Libya, kemudian Tunis, Maroko, dan Mauritania. Tapi Mauritania sudah bercampur dengan Afrika Hitam.
Begitu juga di Chad. Di Chad itu ada orang-orang Barbar, ada orang-orang Afrika yang kulit putih. Kalau Barbar itu kulitnya mirip Arab, jadi dia agak putih, perawakannya tidak terlalu tinggi, yang mirip dengan orang-orang Asia. Itu juga karena secara ras dia tidak terlalu berbeda dengan orang-orang Asia Tengah. Makanya nanti orang Maghrib ya, orang-orang Maghrib itu dia tidak terlalu jauh dari perawakannya dengan orang-orang Arab. Walaupun sebetulnya mereka bukan orang Arab. Nanti baru terjadi perkawinan dengan orang-orang Arab itu ketika sejak zaman Umar bin Khattab, Umar sudah masuk ke kawasan itu. Jadi banyak sekali orang-orang Arab yang pindah ke sana dan berkawin dengan orang-orang Barbar. Nah di suku-suku Barbar ini juga nanti ada orang-orang ini juga apa namanya, ada orang-orang Yahudi. Nah nanti kalau sempat main ke Maroko itu ada satu perkampungan orang-orang Yahudi yang menggunakan bahasa Ibrani sehari-harinya, dan secara ras itu dia tidak berbeda dengan penduduk setempat. Itu di kawasan di dekat Casablanca jauh ya, dekatnya dengan pusat Maghrib lama ya, Marrakesh. Nah, jadi dari Marrakesh itu sekitar perjalanan 1 jam. Itu ada perkampungan orang-orang Yahudi menuju dataran tinggi yang sering kena salju. Jadi di Maroko itu juga ada spot kalau main salju di daerah Okemden namanya. Nah jadi di situ ada kawasan orang Yahudi, dan ternyata itu orang Yahudi lama. Jadi orang-orang Yahudi itu juga ada yang mungkin di sana, tapi tidak berkembang semenjak Islam datang. Jadi Islam datang ke sana ini hanya beberapa kampung saja, dan itu mereka punya pemukiman di sana. Muawiyah bin Abi Sufyan ini dia sangat efektif menjalankan kekuasaannya sampai kekuasaan Islam pada zaman Umar bin Khattab dikembangkannya secara real tanpa gangguan itu nanti pada zaman Muawiyah. Dan bahkan Muawiyah dia berhasil menekan laju pertumbuhan satu pertumbuhan Syiah, yang kedua Khawarij itu dihabisi semuanya. Jadi kelompok Khawarij itu sampai walaupun secara ideologi masih terwariskan terus bahkan sampai sekarang, tetapi dia secara kelompok tidak seperti Syiah. Itu sudah benar-benar hancur lah gitu. Tidak ada yang kelompok seperti orang-orang Syiah. Nah, Syiah juga sama pada zaman Muawiyah yang tidak berubah. Sebab pada zaman itu orang-orang Syiah dia tidak punya kekuatan politik yang efektif untuk menjalankan kekuasaannya. Nah, maka karena tekanan Umayyah dan juga Bani Umayyah secara umum, nanti akhirnya orang-orang Syiah ini mencari perlindungan kepada kelompok yang kira-kira menjadi lawan politiknya Umayyah. Nah, ternyata yang jadi lawan politiknya Umayyah itu adalah Bani Abbas. Bani Abbas ini masih kategori keturunan Bani Hashim. Jadi dia masih satu keluarga dengan Rasulullah, karena ini di Abbasiyah ini kan mengambil nama pamannya Rasul, Abbas bin Abdul Muthalib. Nanti ada anaknya Ibnu Abbas. Nah dari Abbas inilah kemudian keturunan-keturunannya membentuk satu kelompok politik tersendiri. Nah, kenapa di zaman itu yang namanya dinasti itu dibuat? Karena yang namanya kekuatan politik adanya di keluarga, di dinasti. Jadi setiap dinasti dia punya kekuatan politik. Semakin dinastinya ini punya banyak modal gitu untuk meningkatkan kekuatan politiknya, maka dia akan memungkinkan untuk bisa menjadi penguasa kawasan. Nah ini sebabnya kenapa setelah itu politik ini setelah zamannya Muawiyah itu politik sangat dinastik, bahkan sampai Utsmani gitu ya. Jadi dinasti itu sangat kuat. Dan sampai zaman modern sekarang pun politik dinasti masih merupakan politik yang paling awet. Coba kita lihat misalnya Saudi itu dari tahun 2004 kan, itu sampai sekarang sudah hampir satu abad, dan dia bertahan terus di Saudi Arabia sampai sekarang. Dan itu kan satu dinasti Ibnu Sa'ud. Apalagi kalau ditarik ke zaman sebelumnya, ini sudah lebih dari hampir 2 abad itu. Dari zamannya Muhammad bin Abdul Wahab, ini gurunya
Hasan sekarang ini. Itu sampai sekarang sudah hampir berapa abad? Hampir 2 abad juga ya, bertahan sampai sekarang. Terus di Iran, tapi di Iran dia habis nanti oleh dinasti Khomeini. Sebelumnya itu kan dinasti Pahlawi ini, atau kita suka bacanya Pahlavi gitu ya, bahasa Arabnya Pahlawi. Dinasti Pahlawi itu 2 abad. Sebelumnya nanti Safawi, setelah Safawi nanti dilanjutkan oleh Pahlavi. Terus di kalau yang selain Islam ya, yang selain Islam misalnya di Bhutan itu sampai sekarang dinastinya sangat kuat dan itu bertahan dalam politik di Bhutan. Kemudian di beberapa kawasan yang lain politik dinasti itu masih efektif. Nah, dibandingkan dengan politik yang sifatnya demokrasi, itu yang demokrasi itu rentan tumbang. Hampir tidak ada partai yang awet. Coba cari di mana ada partai yang awet. Di Amerika sekalipun itu yang namanya kekuasaan itu tidak sekuat yang dibayangkan. Makanya Amerika merancang satu sistem kepartaian yang hanya mengakomodasi 2 partai itu supaya tidak disebut tidak demokrasi. Pengennya sih seperti di Cina, itu partainya cuma 1 aja. Cina kan sampai sekarang walaupun komunismenya sudah tidak efektif, tapi partainya cuma 1, Partai Komunis Cina. So untuk mengatur Cina yang begitu luas itu tidak bisa dengan politik yang dibebaskan seperti di Indonesia. Indonesia aja luas begini kan repot ngurus politik, pusing sebenarnya. Nah, makanya Cina dia mengembalikan kejayaan Cina itu dengan menghidupkan kembali partai yang otoriter. Jadi satu kekuatan. Cina itu kan lama sekali dia bisa berabad-abad menggunakan politik dinasti, dari mulai dinasti Tang, dinasti Han, dinasti Ming dan seterusnya gitu ya. Sampai terakhir ini sebetulnya boleh disebut sebagai dinastinya Mao Zedong gitu. Karena dia mempertahankan satu kekuasaan yang otoriter dan satu partai gitu. Jadi dia tidak boleh diganggu. Di Singapura itu juga sama. Jadi sekarang ini dinastinya Lee Kuan Yew itu masih sangat kuat. Makanya Singapura walaupun tadinya dia bekas kerajaan Temasek ya. Nah, dulu kerajaan Islam Melayu, tapi sekarang orang Melayu itu jadi tamu di Singapura. Jadi kalau ada orang Melayu itu kayaknya aneh. Sepanjang jalan kalau kita jalan ke Singapura dari ujung ke ujung, Cina itu kan gitu. Dan itu Cinanya ada yang memang lahir di sana, ada yang datang dari Cina daratan banyak sekali. Sekarang kan problem di Singapura itu adalah konflik antara Cina yang lahir di sana, Cina peranakan, dengan Cina pendatang. Gitu. Mereka itu punya problem yang sangat rumit gitu dengan masalah itu. Jadi sekarang problemnya bukan dengan pribumi, karena pribumi sudah disingkirkan. Jadi orang-orang lain sudah hampir nggak punya peranan apa di Singapura. Makanya kenapa Malaysia begitu sangat kekeh dengan politik identitas Melayunya. Sebab kalau itu tidak dikokohkan oleh Malaysia, maka dia akan diserang oleh dominasi Singapura di kawasan itu. Walaupun Cina sebetulnya banyak juga di Malaysia, dia hampir 25% ya, penduduk Cina ada di sana. Sisanya nanti India 55% Melayu. Nah, jadi Melayu itu menjadi salah satu isu di Malaysia, dan itu sangat penting. Yang itu kalau dibawa ke Indonesia menjadi tidak relevan. Karena Indonesia itu mungkin salah milih ini kali ya, salah milih sistem politik. Sistem politiknya pertama kali merdekanya sangat liberal. Wah, bisa bikin partai berapa? Dan pemilu 55 partainya 48, perorangannya ada berapa? Banyak sekali. Sampai yang bertarung kan 60 kontestan di Indonesia. Bisa kita bayangkan, tidak pernah terjadi di manapun. Saingannya cuma Filipina. Filipina pun sekarang sudah mulai menyederhanakan. Lalu di zaman reformasi diulangi lagi, padahal Soeharto sudah mulai menyederhanakan. Dan sebetulnya konsep Soeharto itu sudah benar sebenarnya, membawa Indonesia itu ke arah yang agak sedikit otoriter. Itu sudah model yang agak ideal. Ya, mengatur negara ini kan nggak kayak di pasar kan, ya harus betul-betul dengan tangan besi. Itu seperti ngatur supermarket harusnya kan, ya. Supermarket itu kan orang nggak bisa kalah. Jadi dan supermarket lebih rapi daripada pasar yang nggak jelas. Nah, ini yang kadang kita lupa kan, ini soal manajemen.
Cina otoritas seperti di Singapura misalnya, itu mereka punya filosofi dalam apa namanya mengurus negara. Lee Kuan Yew itu kan bikin memoir ya, tentang kenapa dia harus menggunakan tangan besi di Singapura, karena dia ingin apa namanya membangun Singapura sesuai dengan cita-citanya. Dan itu kan ditunjukkan orang-orang Singapura nggak bisa protes ke Lee Kuan Yew karena Lee Kuan Yew menyejahterakan walaupun dia Cina. Nah ini yang menjadi apa namanya problem negara-negara yang sekarang terlalu demokrasi, gitu ya, seperti di Indonesia. Amerika itu sebenarnya udah agak kapok gitu dengan demokrasi, dia maunya ada demokrasi, gitu, tapi sudah kadung jadi promotor demokrasi. Gitu. Nah kan dipertahankan dari sistem duit partai. Nah jadi kenapa ada sistem dinasti? Karena memang sistem dinasti itu kelihatannya adalah satu sistem politik yang paling tua di dunia dan paling efektif di dalam menjalankan manajemen apa namanya kenegaraan. Dan Islam mempraktekkan itu lama sekali dari mulai zamannya Bani Umayyah, jadi dari mulai Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian setelah itu Bani Abbasiyah, setelah itu nanti Bani Mamluk, setelah Mamluk nanti ada Bani Utsmani di Turki. Jadi berpindah-pindah tempat, satu kawasan di mana? Satu kawasan di Damaskus, kemudian setelah di Damaskus di Baghdad, bergeser sedikit saja dari Damaskus ke timur dari Baghdad, kemudian setelah itu ke Mesir, jadi ada ke sebelah selatan dari sana. Dari Mesir kemudian pindah ke Turki lebih timur, lebih barat. Nah jadi apa namanya pindah-pindahnya dinasti-dinasti di kawasan Islam atau di kawasan yang dikuasai kaum muslim ini menorehkan sejarah yang cukup menarik ya, yang cukup mendunia dan memberikan insight sangat luar biasa kepada dunia. Nah orang-orang Barat itu susah waktu sistem politik di negara-negara Islam itu dia modelnya begitu, dia susah tembus karena solid, jadi secara politik dia solid dan mudah membangun soliditas politik. Kenapa negara-negara Islam di zaman itu ya, negara Islam itu relatif dia secara solidaritas itu lebih mudah digalang. Misalnya Turki itu bisa menjadi solidity maker untuk semua kerajaan yang ada, kerajaan Islam yang ada di dunia, bukan hanya di kawasan Turki. Raja-raja Jawa itu dia sangat fatsun kalau dia mau ganti raja itu harus menghadap ke Turki dan harus minta semacam pengakuan. Nanti ada pengakuan dari Turki. Dan bahkan kalau kita perhatikan perang di Penogoro itu kan perang anaknya pewaris tahta Jogja di Penogoro itu dia dalam perangnya menghidupkan atribut-atribut Turki seperti lambang perangnya itu kan pakai bulan bintang namanya merah gitu ya, jadi hampir sama dengan lambang Utsmani. Kemudian di mana-mana lambang Turki itu dihidupkan sampai panglima perangnya saja itu namanya Sentot gitu, dia kasih gelar Ali Pasha. Ali Pasha itu dari Ali Pasha itu kan dari Turki, jadi dia seolah-olah menggambarkan bahwa ini adalah bangsawan Turki, padahal dia jelas orang Jawa, bukan orang Turki. Mungkin Turkinya turunan Gunung Kidul. Nah jadi dia karena orang Jogja, Sentot Ali Pasha. Ini menarik sekali karena memang soliditas itu bisa dibangun dan itu mudah. Kenapa mudah? Karena politiknya dinasti gitu. Keputusan politik itu hanya diambil oleh beberapa orang saja. Di Turkinya berapa orang, di Jawanya berapa orang, hubungan itu menjadi cepat. Coba bayangkan seperti di Indonesia sekarang, berapa lama kita menunggu keputusan politik itu? Lama sekali. Mau bikin undang-undang satu saja, itu undang-undang paling sederhana. Dia selesai dalam waktu 2 tahun. Undang-undang yang agak repot, misalnya contoh yang agak repot itu seperti undang-undang pornografi itu 4 tahun. Undang-undang KUHP yang sekarang digodok itu sudah dari 2003 sampai sekarang nggak selesai-selesai. Jadi ngapain dia kerja DPR gitu ya? Nah itu dia banyak kali ini aturannya itu. Jadi politik itu, keputusan politik itu tidak bisa diambil secara cepat. Maka siapapun pemimpinnya di Indonesia itu tidak akan bisa bertindak cepat karena dipaksa oleh sistem yang membuat dia tidak bisa berpikir cepat dan strategis. Nah inilah yang menyebabkan kenapa di kita ini korban-korban
tidak bisa segera ditangani karena orang sudah takut sekarang dengan menggunakan duit negara ini, takut karena takut di apa gitu. Kalau bahkan jangan kan begitu, kalau misalnya ada seorang pejabat negara yang menggunakan duitnya pribadi saja untuk urusan negara, bisa menjadi masalah gitu. Ini gimana ceritanya di negara kita ini? Rumit sekali, dan ini yang menyebabkan kenapa demokrasi itu sampai sekarang tidak pernah bisa menyejahterakan rakyatnya. Jadi tidak pernah ceritanya ada masyarakat yang benar-benar demokratis gitu, kemudian berkorelasi positif dengan kesejahteraan, itu nggak ada. Gitu. Jadi demokrasi itu sebetulnya bukan alat untuk menyejahterakan. Soal negara-negara yang mulai sejahtera itu mereka sudah mulai menegakkan demokrasi. Di Eropa negara yang demokrasi itu jadi negara-negara miskin, tidak jadi negara yang bagus. Yunani kan sudah bangkrut, padahal gimana kan demokratisnya Yunani kan gitu ya. Dia jadi negara bangkrut sekarang. Kemudian di mana lebih banyak negara-negara Eropa ini yang miskin-miskin, yang dia menjalankan demokrasi, justru malah yang agak otoriter, yang sejahtera seperti Jerman, kemudian di Inggris itu kan kerajaan, sama seperti di Malaysia dan sebagainya. Nah ini kita bisa melihat bahwa kenapa harus ada sistem politik dinasti, karena secara pengalaman politik di dalam sejarah manusia ini adalah sistem politik yang paling efektif dan paling mudah, cepat, kemudian dia bisa segera menyelesaikan banyak masalah. Walaupun prasyaratnya adalah dinasti harus kuat. Kalau dinastinya lemah, dia mudah sekali diturunkan. Tapi itu juga berlaku juga di negara demokrasi. Negara demokrasi itu pemimpin yang kekuatan politiknya lemah juga dia mudah sekali dihancurkan, dan itu menjadi salah satu faktor penyebab instabilitas politik. Dan instabilitas politik itu kan menyumbang penghalang untuk munculnya kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat sistem politik dinasti ini, kita jangan lihatnya dalam sudut pandang demokrasi. Kalau sudut pandang demokrasi pasti dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Itu ini sudah mulai negara dinasti yang mula-mula mengejek sistem dinasti ini kan bukunya ini Maududi, Al-Khilafah wal Mulk. Dulu diterjemahkan Mizan judulnya Khilafah dan Kerajaan. Jadi Muawiyah ini diejek-ejek oleh Maududi bahwa dia sudah mengubah sistem demokrasi pada zamannya Khulafaur Rasyidin. Saya tidak yakin Khulafaur Rasyidin itu demokrasi. Khulafaur Rasyidin itu adalah pemerintahan dinasti Ahlul Badr. Gitu. Jadi siapa yang menjadi pemimpin pada zaman Khulafaur Rasyidin itu tergantung keputusannya para Ahlul Badr. Ahlul Badr itu orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Itu adalah tokoh-tokoh senior. Jadi tokoh-tokoh senior di zamannya Rasulullah SAW, mereka yang ikut perang Badar. Nah itu yang diperhatikan. Jadi siapa penentu kemenangannya Abu Bakar misalnya ketika dia jadi wali, padahal kan orang-orang ini Madinah harusnya kan ini pribumi Madinah itu sudah memilih Abu Ubaidah. Dan Abu Ubaidah itu sudah tinggal di langit aja, tapi datang Umar, datang Abu Bakar, dan kemudian datang Ahlul Badr. Nah Ahlul Badr itu yang menentukan kenapa dia harus Abu Bakar. Nah ini yang sangat penting. Kemudian setelah itu Umar, setelah itu Utsman, setelah itu Ali. Ali pun tidak mau dibayar kalau Ahlul Badr tidak berbayar, karena dia tahu kalau Ahlul Badr tidak berbayar dia tidak punya kekuatan politik. Gitu. Maka disitulah cuma memang kekuatan Ahlul Badr ini menjadi habis setelah pertama para sahabat senior ini meninggal. Yang kedua, konflik yang berkepanjangan setelah zamannya Utsman bin Affan itu meninggal. Nah, setelah zaman fitnah kubro ini akhirnya kekuatan Ahlul Badr tidak ada, kan harus dicari dari mana sumber kekuatan politik baru. Nah, makanya kembali kepada kepada kebiasaan masyarakat zaman itu, bahwa membangun kekuatan politik yang paling efektif adalah melalui kabilah-kabilah, melalui dinasti-dinasti, klan-klan. Gitu. Ada klan Banu Hashim, ada klan Banu Umayyah, ada klan Banu Tamim, Banu Adi dan sebagainya. Dan yang kuat waktu itu adalah klan Banu Umayyah. Gitu. Karena yang punya kekuatan politik misalnya satu, Utsman ini masih punya saham yang cukup banyak di Bani Umayyah. Terus yang kedua, masih menyisakan Muawiyah dengan Sufyan yang kekuasaan sangat efektif di Damaskus dan sekitarnya. Jadi Syria, Palestina dan kawasan itu sangat dikuasai oleh
oleh Muawiyah. Sementara kelompok dinasti yang lain mereka hanya punya kekuasaan kecil. Makanya karena Muawiyah yang paling kokoh dan yang paling punya modal politik sangat besar, akhirnya dia yang menjadi menjadi pemimpin. Dan Hasan pun saya yakin dia adalah seorang yang sangat paham dengan politik, maka dia sangat strategis ketika menyerahkan kekuasaan itu kepada Muawiyah dengan Sufyan. Jadi selain memang karena kebesaran hatinya dia tidak ingin memperpanjang permusuhan, dan ini adalah aspek spiritualitas yang tidak akan ditemukan dalam diri selain dirinya sahabat Rasulullah SAW sekualitas Hasan bin Ali. Nah, selain itu juga perhitungan politiknya sangat tepat dan matang. Itu dari situlah mulai kekuasaan Islam itu menjadi efektif. Jadi nanti berganti dinasti. Nah, itu membangun kekuatan politik dinasti yang ini menjadi salah satu warisan politik dunia yang sampai sekarang masih bisa diandalkan, gitu ya. masih bisa digunakan. Cuma memang Indonesia sejak zaman Belanda itu sudah tidak punya jaraknya itu sudah terlalu panjang dengan politik dinasti itu. Padahal coba kita lihat politik dinasti di Jogja. Apa dia mengganggu stabilitas politiknya? Enggak. Orang Jogja nggak ada yang protes. Kenapa gubernurnya nggak dipilih? Kan nggak dipilih, katanya. Pokoknya keluarga Sultan saja. Kalau keluarga Sultan dia menjadi gubernur, ya sudah selesai, diterima sama orang Jogja. Itu sebetulnya contoh sederhana gitu di Jogja yang dia nggak hidup pikuk. Jogja itu nggak pernah ribut soal pilgub gitu ya. Paling ribut ya soal pilih bupati lah. Itu pun nanti kalau sudah didukung oleh Sultan ya selesai, ya, pasti menang. Nah dia di Jogja itu relatif secara politik tidak hidup pikuk. Cuma masalahnya memang di nanti kualitas rajanya. Nah, ini kualitas Hamengkubuwono 9 sama 10 itu lain. Hamengkubuwono 9 ini lebih dia lebih serius, lebih visioner. Makanya waktu zaman Hamengkubuwono 9 Jogja itu jadi kota pelajar. Dia buka Jogja ini untuk semua pusat-pusat pembelajaran. Ada universitas ada sekali di sana, ada Cokro, ada Muhammadiyah dan sebagainya, itu difasilitasi di sana. Universitas Islam negeri yang pertama itu juga di Jogja juga. PTIN perguruan tinggi Islam negeri itu di Jogja, difasilitasi Sultan Hamengkubuwono ke-9 karena Sultan memang punya visi dari Jogja ini harus lahir orang-orang terdidik. Tapi ketika ganti ke Hamengkubuwono ke-10 tahun 90 berapa gitu ya, Hamengkubuwono 10 pikirannya ini beda dengan bapaknya ini. Jadi bapaknya dia ingin membuat Jogja ini lebih beradab, ini malah anaknya bikin Jogja jadi semrawut dan kacau balau. Nah, coba lihat sekarang kalau kita datang ke Jogja, bukan lembaga pendidikan yang penting itu, tapi hotel, mungkin mall, segala macam itu sudah tutup rusak. Dia sudah merusak heritage, warisan. Bahkan Sultan 10 ini berani dia bikin kontroversi dengan mengangkat putri jadi menjadi pewarisnya itu nama kota Belanda. Ada tradisinya itu dalam dinasti itu pasti menjadi problem dalam dinasti. Kalau sampai Sultan meninggal terus yang jadi gubernur atau yang jadi raja adalah anak perempuannya, ini saya yakin sistem politik Jogja ini hancur, tidak akan apa usaha. Dan itu nanti intervensi pemerintah pusat akan efektif. Nanti akan dipilih lagi gubernur itu kalau terjadi konflik. SBY kan sudah mulai mencoba itu, dia mau masuk ke Jogja kan, gubernur di utak-atik melalui lembaga politik. Kan sederhana aja Sultan itu. Sultannya nggak bicara kan gitu. Tapi yang demo itu dosen-dosen BM kan gitu. Pakai belakang, pakai apa gitu. Tapi kalau sudah demo dengan dosen sama rektor kan susah. Akhirnya nggak jadi gitu. Nggak jadi undang-undang politik untuk Jogja itu tidak dilakukan. Jadi Jogja tetap kembali ke tradisinya seperti sedia kala. Jadi sebenarnya ada masalah sebenarnya dengan sistem politik dinasti ini, karena masalah politik itu akhirnya nanti menjadi masalah elit. Walaupun demokrasi, yang main politik itu kan elit. Coba kita sebagai rakyat misalnya ikut main politik, kita ikut apa aja? Cuma ikut rame-rame aja di Facebook, di WhatsApp gitu. Tapi kan nggak mau pengaruh apa-apa dalam kegiatan politik. Konon kabarnya media itu sekarang menjadi pilar keempat dari demokrasi gitu. Tapi kan itu saya kira tetap aja main utamanya ya elit gitu ya. Kalau politik itu elit, saya kira kalau ada politik dinasti model ini adalah politik yang normal gitu. Nah, Maududi waktu itu kan dia ingin mempromosikan apa yang dia sebut dengan
Islamic demokrasi, demokrasi Islam. Walaupun konsep itu bingung, demokrasi Islam kayak gimana? Dia nyebutnya teodemokrasi gitu. Wah, dulu zaman saya kuliah senang banget nyebut teodemokrasi. Tapi lama-lama dipikir-pikir, ini apa sih maksud teodemokrasi? Demokrasi yang berdasarkan ketuhanan, dia praktekkan di Pakistan, kacau Pakistan itu. Terus di Indonesia banyak juga penggemarnya kan gitu ya, dia digunakan istilah demokrasi berketuhanan, demokrasi apa segala macam. Nah, jelas juga ada yang tidak bisa menunjukkan bahwa demokrasi itu betul-betul memberikan efek yang positif gitu ya untuk perkembangan perkembangan Indonesia. Justru malah Indonesia itu lebih dihargai waktu Indonesia otoriter di tangannya Soeharto gitu. Nah, Soeharto dia selama 32 tahun memerintah Indonesia. Indonesia itu dibawa ke, dia disebut sebagai macan Asia. Macan Asia ini kan berarti perhitungan sekali itu serius ya. Sampai orang siapa yang nggak kagum dengan Soeharto. Negara Asia mana yang punya pabrik pesawat terbang seperti PTBI ya, IPTN yang punya Soeharto. Seperti IPTN nggak ada yang punya. Ini negara disebut oleh orang Barat ya, negara dunia ketiga, tapi dia punya pabrik pesawat terbang, punya pabrik senjata. Mana ada Malaysia punya pabrik senjata? Indonesia punya kan pindah, walaupun punya lisensinya Jerman. Karena Jerman sebagai negara yang kalah perang, dia tidak boleh memproduksi senjata, maka dialihkan pabriknya ke sini kan, lisensinya dikasih ke Indonesia. Tapi kan pilihan di Indonesia itu penting, sebab dia dilobi oleh Habibie gitu. Kenapa tidak yang lain? Kan Jerman itu pilih yang lain, pindah dari kita. Tapi dia percaya sama Habibie. Gitu, karena Habibie ada di Indonesia, dia sangat dipercaya ke Jerman. Akhirnya waktu dibawa ke Indonesia, oke, tidak ada masalah. Punya pabrik senjata, kan sebenarnya bisa juga bikin macam-macam di Indonesia itu. Kemudian punya pabrik kereta api, pabrik kapal laut ya. Dari mulai kapal perang sampai kapal itu bisa dibikin di Indonesia. Kan ini semua alat-alat strategis, hal-hal yang strategis yang ini dalam persaingan global akan menjadi sangat penting gitu. Makanya Indonesia ditekan terus itu. Soeharto ini dihabisi gara-gara dia punya proyek-proyek strategis itu. Nah, akhirnya dia kan dihabisi dengan isu HAM, isu macam-macam yang akhirnya semua ada kepentingan sebetulnya. Nah, inilah yang yang menjadi agak rumit sebenarnya soal sistem politik itu. Dan kita kalau kita melihatnya perspektif dengan perspektif yang benar soal politik, maka kita tidak akan mempersoalkan politik dinasti itu. Politik dinasti itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi entah bagaimana dalam rumus ilmu politik yang diajarkan di fakultas-fakultas ilmu sosial dan politik itu sistem dinasti di sistemnya itu gimana ceritanya? Itu padahal tunjukkan demokrasi bagus itu nggak ada ceritanya. Ya silakan. Secara formal dia tidak bisa negara, cuma secara praktek Rasul itu pemimpin negara. Karena di Madinah itu, cuma kan masalahnya gini, kita harus paham Arab itu terutama kawasan Hijaz, Mekah, Madinah itu kan kawasan kabiliyah itu penguasanya itu kan kabilah, jadi tidak diperlukan negara. Nah, itu kawasan Ramadan, mereka itu biasanya kabilah-kabilahnya bisa berpindah-pindah. Makanya sistem rumah-rumah juga kalau kita lihat rumah Rasul sederhana sekali kan, batu dikasih tanah ya, tempel-tempel gitu. Di atapnya itu cuma pelepah rumah dan gitu aja supaya melindungi dari matahari ya. Nanti kalau misalnya rusak kena angin pindah cari tempat lagi dengan modelnya begitu. Jadi karena bukan masyarakat yang tinggal di satu tempat, bukan masyarakat Madinah, bukan masyarakat bertamadun, maka belum diperlukan adanya negara. Makanya kawasan Hijaz itu kawasan yang tidak diperhatikan
berpindah-pindah, kemudian punya sistem hukum. Dulu nggak ada sistem hukum itu. Punya hukum, punya aturan dan sebagainya. Nah itu Rasul itu dari mulai nol masyarakat belum punya belum punya aturan dan punya sistem. Kemudian Rasul berjuang dari mulai Mekah sampai kemudian beliau pindah ke Madinah. Yasrib itu berubah menjadi Madinah. Orang-orang mulai bertempat tinggal, mulai Rasul itu kan memperlakukan soal hak milik misalnya. Sebelumnya kan ada cerita hak milik orang mau dimana saja bebas, makanya perang terus. Karena kadang-kadang saling mengakui gitu. Lalu ada aturan hak milik, ada aturan macam-macam, ada wakaf, ada apa gitu ya. Jadi dibuatlah hukum. Itu sistem hukum ini yang menjadi ciri pertama bahwa masyarakat ini menjadi masyarakat yang madani, masyarakat yang sifatnya bertamadun, dia memiliki peradaban. Nah, cuma Rasul masih belum menyebutnya sebagai negara, dia hanya menyebut sebagai kota saja, Madinah. Ya, tetapi Yasrib diganti oleh Rasul namanya menjadi Madinah. Madinah itu kan artinya kota. Madinah Munawwarah, Madinah yang diterangi oleh Al-Quran, kota yang diterangi oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu dari situ para sahabatnya secara kreatif, mereka sudah bahas Abu Bakar, kemudian yang paling itu adalah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini yang mendirikan negara Islam pertama, pemerintahan Islam pertama. Itu di zaman Umar bin Khattab, bikin ada menterinya, ada apa, ada departemen, dewan-dewan dan sebagainya. Sebagaimana yang disaksikan atau yang berlaku waktu itu di negara-negara yang sudah maju lebih dulu kan, dari Persia, Romawi dan sebagainya. Nah, dari semenjak itu kemudian bagaimana itu menjadi apa yang disebut dengan daulah Islamiyah atau negara Islam itu sejak zaman Umar bin Khattab, dan itu menjadi efektif. Tapi Umar bin Khattab tidak mungkin mendirikan daulah kalau tidak didahului oleh Rasulullah SAW. Gitu ya, Rasulullah yang mengasaskannya. Gitu ya, walaupun tidak disebut negara, Madinah itu sudah cocok disebut sebagai satu negara, dan Rasulullah adalah juga pemimpin negara. Nah, Rasul waktu itu kan dia tidak lama kan memimpin Madinah itu, justru dari sinilah saya kira mungkin skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul tidak mencontohkan bagaimana sistem suksesi gitu ya, karena beliau meninggal, beliau tidak mengamanatkan apa soal suksesi itu, tidak menunjuk Ali, tidak menunjuk Abu Bakar, tidak menunjuk siapapun. Beliau meninggal saja sampai akhirnya kemudian suksesi itu adalah masalah ijtihadiyah. Jadi masalah pilihan-pilihan dari para penerusnya sampai terpilih Abu Bakar, Umar, sampai nanti juga ada sistem dinasti semacam ini adalah ijtihadiyah. Sebenarnya ini nanti untuk menguji sejauh mana kreativitas manusia di dalam atau umat Islam yang di dalam menyelesaikan persoalan politik. Gitu. Nah ini ya salah satunya ini sebenarnya kreativitas itu bikin sistem dinasti. Nah dinasti Umayyah ini dia mulainya sebetulnya dari Umayyah bin Abi Syam, dia punya anak Harb punya anak Abu Sufyan, kemudian dia ada Abu As, punya anak Hakam. Nah, kemudian ada Hashim, tidak Bani Hashim ya. Sebetulnya ada satu lagi nanti keluarganya Utsman, Affan ya. Nah itu jadi ada Harb, Abu Sufyan, Hakam. Terus nanti ada Hakam ini nanti dia punya saudara namanya Affan, punya anak Utsman bin Affan gitu. Nah dari situ, tapi Utsman bin Affan karena dia tidak masuk dalam skema ini, jadi tidak ditulis. Nah, ini hanya ingin menunjukkan khalifah-khalifah dalam dinasti Umayyah. Satu yang menjadi khalifah ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia 20 tahun, kemudian digantikan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah tahun 81-83. Dia hanya 4 tahun ya, tidak lama. Terus digantikan oleh Muawiyah kedua, apalagi ini hanya beberapa bulan. Usianya kan muda sekali, 22 tahun jadi khalifah, tapi kemudian sakit gitu. Jadi 4 bulan berikutnya sudah diganti. Nah, yang menggantinya senior, sudah sangat sepuh, 70 tahun dan Marwan. Karena Marwan itu usianya sama dengan kakeknya Muawiyah gitu. Jadi waktu menjadi khalifah saja usianya sudah 76 kalau nggak salah. Makanya dia 1 tahun berikutnya yang meninggal. Sebetulnya yang efektif ketika Marwan menjadi khalifah, yang menjalankan kekhalifahan adalah Abdul Malik. Jadi Abdul Malik bin Marwan ini yang kemudian dipersiapkan. Lalu dari Abdul Malik ini dia ke anaknya Walid, kemudian ke Sulaiman. Dari Sulaiman ke Umar bin Abdul Aziz. Nah ini Sulaiman bin Umar ini sudah tuan. Kemudian dari Umar ke Yazid, kemudian ke Hisham. Dari Hisham dia
ke apa ke Walid ya, kemudian dari Walid ke Ibrahim, kemudian ke Yazid. Nah, ini periode terakhir adalah periode paling lemah, karena coba bayangkan gitu ya, dari cicit dan cucu balik lagi ke aki-aki Marwan 14 ya, sudah jauh sekali. Makanya periode terakhir Bani Umayyah ini periode yang sangat lemah, karena kalau sudah kan gini, di Bani Umayyah itu sudah terjadi perebutan kekuasaan yang sangat akut, makanya akhirnya kekuasaan dikembalikan ke yang paling senior. Nah, kebetulan yang paling senior itu Marwan, tapi ternyata Marwan ini kan karena sudah terlalu senior, dia tidak bisa mempertahankan kekuatan dinastinya, sampai akhirnya nanti diambil alih oleh kekuasaan Abbasiyah, ini apa namanya, Bani Abbas. Nanti yang pertama kali ya terkait dari politik dinasti di bukunya Jauhin Rais gitu ya, Jauhin Rais sistem politik Islam, dia memiliki pendapat Muqarrun, jadi membandingkan antara model ideal di zaman Khulafaur Rasyidin dengan sistem kerajaan di zamannya yang dimulai dari Muawiyah sampai khalifah tertentu. Di Muqarrun masih memberikan catatan positif. Jadi memang proses suksesinya tidak sesuai dengan cara ideal di zaman Khulafaur Rasyidin, tapi tujuan dari khalifah itu atau kerajaan itu masih membela agama, masih tercapai gitu. Sehingga mungkin perlu dibedakan antara dinasti yang di situ masih tujuannya untuk menegakkan syariah, membela agama, menegakkan Islam, dengan dinasti yang justru memanfaatkan Islam. Cuman sekarang memang agak ambigu gitu. Satu sisi terkadang ada dinasti-dinasti Islam yang secara politik mungkin ya saling berperang juga begitu ya. Meskipun mungkin secara agama dalam pengertian agama ritual, agama dalam pengertian ini memang tetap, tapi terhadap politik misalnya tidak, isu-isunya tidak hanya sekedar misalnya Islam dengan Syiah atau Sunni dengan Syiah, tapi terkadang Sunni dengan Sunni juga kan isu politik ya, meskipun secara fungsi dia untuk membela agama, secara agama dan pengertian yang sempit begitu tetap dilakukan gitu. Ya, jadi sebetulnya begini ya, saya tadi bicara soal politik dinasti ini adalah soal efektivitas di dalam menjalankan kekuasaan di politik, dan itu ternyata efektif lah. Tidak soal yang dijalankan apa model Cina, kan kita tidak meniru apa yang tujuan dari politiknya orang komunis di Cina kan, atau kita juga tidak meniru hutan yang muda dan sebagainya. Nah, ini saya hanya membandingkan saja bahwa kekuatan politik dinasti itu masih cukup efektif untuk menjalankan kekuasaan. Nah, dalam Islam yang hampir di semua di semua kekuasaan Islam, tujuan politik itu sama. Satu, menegakkan agama, yang kedua adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sekalipun tentu dua-duanya menjadi berbeda-beda derajat dan kualitasnya di setiap penguasa. Jadi ada penguasa yang betul-betul bisa mewujudkan dua-duanya dengan baik, ada juga penguasa yang mengabaikan. Kalau kita lihat, nggak usah jauh-jauh, balik ke belakang. Lihat saja kerajaan Saudi, lihat saja kerajaan Maroko, lihat saja kerajaan di Brunei. Mereka kan punya misi yang sama, bahwa mereka akan menegakkan Islam, mereka akan membela agama dan juga menyejahterakan masyarakatnya. Jadi coba lihat bagaimana Brunei yang memelihara negara itu dari intervensi agama yang lain. Itu sangat efektif. Walaupun di kawasan Kalimantan di sebelah selatannya kristenisasi misalnya sangat intensif kan di Dayak yang di bawah kekuasaan Indonesia, atau misalnya di Malaysia di Sarawak itu juga kristenisasi cukup intensif, tapi nggak bisa masuk ke Brunei karena dia efektif kan melindungi negaranya. Atau seperti Maroko, Saudi, ini dua kawasan yang Syiah itu nggak bisa masuk ke sana. Walaupun ada orang-orang Syiah, itu hanya dalam rangka kegiatan-kegiatan diplomatik biasa saja, tidak berani mereka menyebarkan ajaran Syiah karena dipagari dengan kebijakan negara. Nah, negara itu secara efektif, secara verbal itu bertujuan untuk
dan agamanya ditetapkan lagi kan mazhabnya. Kalau di Maroko mazhabnya Malik, kalau di Saudi mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, kalau di Brunei mazhabnya Syafi'i. Gitu. Itu contoh-contoh bagaimana negara yang cukup efektif dijalankan oleh dinasti untuk menjaga agama itu. Dan itu kan dari dulu yang dipraktikkan di dalam tradisi Islam juga demikian gitu, dalam tradisi politik Islam. Nah, jadi soal tujuan politik itu adalah sesuatu yang sudah inherent melekat di dalam kekuasaan politik Islam, dalam sistem politik Islam. Jadi apapun sistemnya, mau dinasti kayak mau pakai apa saja, kalau dia politik Islam maka tujuannya itu, dan tujuan itu nanti harus diwujudkan di dalam sistem yang ada. Maka ketika Indonesia dideklarasikan, diproklamasikan, kan sebelumnya itu ada persiapan kemerdekaan itu kan menyiapkan konstitusi, karena Indonesia mau dibikin menjadi negara yang konstitusional, untuk maksa negara republik, demokrasi dan sebagainya. Nah, maka disiapkan ini konstitusinya ini kan dalam rangka untuk melindungi agama. Sampai sekarang kan negara kita adalah negara yang berketuhanan, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya itu ada pernyataan secara tidak langsung bahwa negara ini untuk melindungi agama, tidak untuk melindungi agama. Dia berbeda dengan negara-negara sekuler yang mengabaikan itu. Jadi agama itu sudah disediakan, karena negara sekuler itu kan negara yang menganggap agama itu bukan urusan publik, jadi bukan urusan negara tapi urusan privat. Nah, sementara di Indonesia enggak. Nah, walaupun Indonesia ya jelek-jelek diri kan negara yang mayoritas Muslim itu masih ada sisa-sisa kekuasaan Islamnya. Jadi walaupun dia demokrasi tidak sekuler banget, sama seperti Malaysia, walaupun dia demokrasi juga tidak sekuler banget kan gitu ya, masih ada sisa-sisa ini, sisa-sisa kekuasaan Islam. Dan itu mutlak di mana-mana para teorisi politik Islam semuanya setuju bahwa kekuasaan di dalam Islam itu untuk dua tujuan itu. Satu, memelihara agama, yang kedua memelihara kepentingan publik gitu, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, dua itu harus diwujudkan. Nah, dengan sistem apa saja? Dia mau sistemnya dinasti kayak kerajaan, mau sistemnya dinasti itu kerajaannya, atau mau sistemnya demokrasi dan sebagainya. Tapi demokrasi belum ada contoh yang bagus sampai sekarang. Jadi harus cari, mungkin kalau Indonesia bisa jadi negara yang hebat, pelopor kemajuan Islam di dunia misalnya, dengan demokrasi, mungkin demokrasi nanti bisa dicatat dalam sejarah menghasilkan satu prestasi penting yang gemilang, tapi belum ada contohnya. Bahkan Turki sekalipun ketika dia menjadi sekuler dan mempraktekkan demokrasi, kan bisa praktek demokrasi diterapkan sepenuhnya. Jadi Turki sekarang jadi bagus itu setelah Erdogan besi. Nah, ya tingkat perhatian Pak, memang Pasha itu sebetulnya dia punya pendidikan di Prancis, Pak. Ya, memang ya yang mau bikin Turki jadi demokrasi. Ya, jadi demokrasi. Itu kan kehilapan itu sudah sebetulnya intervensi dari barat masuk ke sana dan disiapkan oleh Pasha untuk membuat Turki menjadi demokratis. Disitulah bilangnya kehilapan Islam. Ya. Nah, ini terjadi seperti politik di Indonesia, Pak, walaupun banyak politik Islam di Indonesia, tapi tidak ada kekuatan, Pak. Termasuk umat Islam sendiri sebetulnya, walaupun kita demokrasi di Indonesia seperti itu. Ini menurut saya balik lagi sebetulnya kepada tuntunan kita sebagai umat Islam, tidak kita dengan kita sebagai umat Islam sebagai demokrasi di Indonesia. Umat Islam justru tidak punya kekuatan apa-apa. Ya, di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, di mana-mana demokrasi itu dilihat oleh Barat untuk masuk mengintervensi kekuasaan, dan itu efektif. Makanya di negara-negara Islam atau di negara-negara dunia ketiga yang sedang menjadi sasaran Barat, demokrasi pasti jadi isu utama. Sama seperti di Turki, ya Pak? Ya, di mana-mana. Jadi bukan dari Turki saja, di Indonesia. Cuma Turki gagal. Maksudnya Turki gagal, orang Turki itu jadi tidak senang dengan sistem demokrasi itu, karena jadi miskin. Makanya waktu Erdogan ada transisi kan dia mengatur Istanbul dengan sangat baik, 15 tahun menjadi penguasa, terus ditambah sekarang 5 tahun lagi, berarti hampir 20 tahun. Itu orang-orang Turki tidak ada yang protes dengan sistem transisinya Erdogan, dan mereka bahkan seolah mengenang kembali masa lalunya Utsmani, gitu ya, bahwa mereka menemukan dalil Utsmani dalam dirinya Erdogan, dan Erdogan itu selalu
permasalahan yang melahirkan kemiskinan untuk orang-orang Turki. Jadi tahun sebelum tahun 2000-an orang-orang kalau ikut Turki itu dengan nada sinis gitu. Sebab Turki itu dengan Jakarta itu ya 11-12 kan gitu ya. Kacaunya bahkan masih agak lebih bagus Jakarta. Bisnisnya masih agak lebih bagus lah dibanding dengan Turki sebelum tahun 2000. Tapi ketika Erdogan mulai memperbaharui Turki, nah ini Turki itu secara perlahan kan menjadi negara yang sangat menjadikan. Dan apa yang digunakan oleh Erdogan, dia menghidupkan kembali etos Usmani, bukan menghidupkan etosnya Kemal Pasha. Sebab etos Kemal Pasha itu sudah terbukti gagal. Orang-orang pendukung Kemal Pasha itu sekarang mereka dalam diam sebenarnya. Militer itu diam aja. Karena lihat Erdogan bagus. Nah, cuma sekarang ini lewat demokrasi mulai ada beberapa partai-partai yang digunakan oleh kelompok Barat untuk melemahkan Erdogan. Makanya Erdogan ada perubahan dan sebagainya. Saya kira demokrasi itu selalu jadi alat untuk melemahkan posisi umat Islam. Ketika umat Islam mau naik, hancurkan itu dengan isu demokrasi dan sebagainya. Nah, makanya saya kira ini harus jadi catatan penting. Kalau Spring dalam konteks ini, oh iya, ini sudah jam berapa? Wah, setengah 9 ya. 10 menit lagi Pak. kalau Spring Pak, dalam konteks dinasti sama demokrasi, kira-kira bagaimana Pak? Arab Spring itu kan di negara-negara yang demokrasi itu, dia ingin menerapkan demokrasi kan seperti Indonesia. Isunya demokratisasi, makanya kena Arab Spring pertama. Syria kan demokrasi, kena Arab Spring. Irak juga kena Arab Spring. Kemudian Yaman, Libya, hampir semua yang mulai menerapkan demokrasi itu bilang Arab Spring itu. Negara yang masih kokoh, Maroko dengan Saudi nggak bisa kena Arab Spring. Kenapa? Karena dia masih pegang itu dinasti Politik Barat. ya. Arab Spring itu sebenarnya memang keinginan masyarakat Arab sendiri. Oh iya, kalau keinginan masyarakat itu ini dia tapi di belakang itu tentu ada kepentingan untuk membuat instabilitas di negara-negara. Dan ya banyak yang lain di belakang itu. Dan negara-negara yang masih dinastik ya, dia masih segera bisa mengumpulkan Arab Spring di Bahrain, ya kerajaan segera bisa selesai. Di lain-lain juga sama. Yang masih yang demokrasi tadi